Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Mohon izin untuk para guru-guru, para teman-teman, para mursyid-mursyid yang diperjalankan oleh Allah, yang selalu mengajarkan, menuntun dan menggandeng Anda untuk selalu belajar ilmu tauhid. Mohon izin untuk saya selalu bisa diberi kesempatan untuk menyampaikan dan menularkan apa yang pernah saya alami dan pengalaman saya ya bos. Sebelumnya kemarin ya mungkin pembahasannya yang saya bahas adalah tentang hasud ya. Separah apa hasud itu, sehina apa di mata Allah orang yang hasud itu, adalah seolah-olah kita ditolong oleh yang menghasut itu. Tapi di sini saya ya tidak akan pernah menyalahkan siapa yang dihasut dan menghasut, karena ya mohon maaf mungkin memang diperjalankan Allah di situ. Tapi kan kita sendiri harus bisa menganalisa minimal ya. Kenapa kok bisa sampai ke titik itu? Ya mungkin kita tidak sadar ya. Kita tidak pernah sadar. Yang kita lakukan selama ini memang penuh dengan perpolitikan atau penuh dengan perakal-akalan, yang mana kalau sudah diakal, dipolitiki itu pasti ada tendensi yang kita sendiri mengharapkan sesuatu dari yang kita lakukan. Makanya saya berulang-ulang kali menyampaikan segera belajar ilmu dini tauhid, yang mana ilmu dini tauhid itu Anda bisa memberikan solusi diri sendiri, bisa mengentaskan masalah Anda yang ada. Ya berarti kita kawin silangkan ya masalah hasud dan juga berpolitik atau berdagang kepada Tuhan, berdagang kepada manusia. Ya maaf, saya sebelumnya dulu masih kecil saya udah diajarkan dagang sama Allah. Saya sampai sekarang masih ingat. Jadi dari kecil memang masih belum balik, mungkin masih TK atau SD, kelas berapa saya juga tidak tahu. Mungkin ya SD ya, kalau TK belum nalar. Saya selalu meramal, ya Allah, orang ini seumpama kalau melangkah ke sana, ke timur, saya dapat pahala 10.000 ya. Jadi dosa saya yang 10.000 hangus. Tapi kalau ke barat, nanti saya dapat apa terserah, baru gitu. Intinya saya masih kecil pun sudah diajari dagang sama Allah. Nanti orang ini kalau nyebrang jalan, saya dapat pahala sekian ya Allah, saya dapat surga ya Allah, seumpama. Tapi kalau memang tidak diperkenan menyeberang, ya itu memang kehendak Allah. Tapi kan kita kan menganalisa, oh itu kemungkinan besar sudah mau nyebrang karena ada kehendak membeli sesuatu atau ada keperluan untuk di seberang jalan kan gitu. Itu pun kadang kita masih meleset kan. Itu masih, saya diajarin seperti itu memang masih kecil. Dalam lubuk hati saya memang sudah diajarkan untuk berdagang sama Allah. Tapi ya lama kelamaan kita kan sudah balik, beda lagi polanya. Makanya saya di sini tadi alhamdulillah dapat petuah atau dapat gambaran
atau dapat tanda, tapi tanda itu tidak hanya dari hati tapi dari sekitar juga. Kalau bilangnya Guson, Al-Qur'anul Qadim, yaitu Al-Quran seluruh alam semesta ini, tidak hanya Al-Quran Karim, bukan, tapi juga Al-Quranul Qadim, Al-Quran Qadim ya. Ya itulah. Makanya gini, beliau sendiri menyatakan atau memberikan pituah itu yang bisa dirasakan ketika memang dia atau kita sudah masuk ke dalam ilmu dinu tauhid, yang mana sudah mulai belajar sholat daim. Apa sholat daim? Ya mungkin ada yang bilang sholat daim itu sholat 24 jam. Ada yang bilang seperti itu. Tapi ya perlu Anda ingat, sebenarnya kalau Anda bisa lebih teliti, hidup Anda memang sebenarnya hanya 24 jam. Setelah 24 jam itu, ya itu hidup lagi, itu aja enak yang ngomong. Karena makanya saya sekali lagi, jangan terjebak oleh kosakata saya. Perluas sendiri, dalami sendiri, cerna sendiri. Jadi kalau menurut saya dan yang sudah saya alami, Al-Quranul Qadim ya memang Al-Quran Qadim, sholat daim itu memang sholat yang harus dilakukan selamanya 24 jam. Tapi kalau konteksnya lebih luas kan, sampai nanti di akhirat, sampai nanti hari kiamat, kita kalau sudah terbiasa dengan sholat daim, selalu mengingat Allah, selalu merasa dilihat Allah, segala sesuatu apapun, masalah apapun, permasalahan apapun pasti akan dicukupi, akan dibereskan sama Allah sendiri. Anda tetap tidak pernah yakin kalau tidak bisa masuk ke ilmu dinu tauhid, karena harus dibersihkan dulu hati kita, harus dibersihkan dulu yang namanya keburukan-keburukan kita, nafsu kita. Kalau tidak seperti itu ya nggak bisa caranya membersihkannya, ya lewat sholat daim, dzikir nafi isbat, dzikir sir, terus dzikir sirul asror, sampai beliau menjamin sebanyak apapun, serumit apapun masalah Anda, saya jamin kalau selalu merasa dirinya itu selalu dilihat Allah, selalu merasa didampingi oleh Allah, masalah apapun pasti akan diselesaikan sama Allah sendiri. Lewat apa? Ya terserah Allah. Mungkin teman-teman yang terjebak dalam terserah Allah nanti Anda larinya kebanyakan ke pikiran, ke otak Anda tidak akan pernah cukup, tidak akan pernah bisa melogikakan atau mencari solusi atau istilahnya mendikte Allah untuk menyelesaikan masalah itu. Biarkan Allah sendiri yang menyelesaikan. Makanya kita diajarkan untuk berbaiat, diajarkan untuk sholat daim, selalu berzikir. Kalau orang Jawa selalu eling. Itu memang ternyata konteksnya itu spiritual yang sangat tinggi dan yang dalam ya. Maksudnya tinggi yang dalam itu bukan masalah syariat yang Anda anggap sebagai karomah, sebagai apa ya, makom mukhasafah, bisa ini bisa itu, minta apa langsung dapet, minta ini bisa langsung plong. Ini perlu proses semuanya, karena Allah sendiri juga punya sifat. Allah sendiri bisa mengaplikasikan sifatnya itu dengan lewat dua jalan, yaitu jamaliyah dan jalaliyah. Kalau nggak salah yang jamaliyah itu sifat keindahan. Anda indah dengan uang, Anda indah dengan mobil kemewahan, itu keindahan. Anda indah melihat gunung, Anda indah melihat laut, bisa
lihat sunset, lihat pemandangan yang bagus, itu keindahan. Tapi ketika keindahan itu tidak Anda syukuri dan tidak Anda sadari, tidak untuk menuju ke kehatan, maka yang akan ditunjukkan oleh Allah adalah sifat jalaliyahnya, sifat keagungannya, kebesarannya, kemampuannya. Contoh ya kayak gunung ya, jamaliyahnya indah, tapi kalau jalaliyahnya pasti meletus. Laut ya bisa tsunami kalau jalaliyahnya yang keluar ketika Anda belum juga sadar. Begitupun di keluarga, konteks di keluarga, ketika di keluarga itu sudah ditempeli itu apa ya, sudah diselimuti oleh Allah dengan sifat jamaliyahnya, keindahannya, kemesraan, terus kecukupan, keharmonisan, tapi tidak kunjung-kunjung untuk, bukan sekedar sadar ya, tidak kunjung-kunjung sadar, tidak kunjung-kunjung ikhlas, tidak kunjung-kunjung tidak berdagang, tidak perhitungan, tapi ada rahasia lagi di balik situ. Jadi ketika sifat jamaliyahnya sudah mulai muncul, sudah diperlihatkan, tapi kita tidak sadar. Makanya konteksnya itu ya tulus, ikhlas, sabar. Nanti akan dibukakan, tapi harus dengan ilmu. Konteksnya mursyid itu hanya membekali, hanya memahamkan dan meyakinkan. Meyakinkan itu sudah setengah perjalanan mursyid untuk membimbing dari situ. Nanti kalau sudah dijalani, itu udah tugas Anda sendiri, bukan tugas mursyid. Makanya di situ ketika sudah semua kemesraan, kecukupan dan juga keindahan yang ada di keluarga itu tidak Anda syukuri dan tidak Anda sadari, maka sifat jamaliyahnya yang akan keluar. Dengan apa? Ya Anda tahu sendiri. Seperti apa sekarang keluarga-keluarga di luar sana tidak bisa menemukan kedamaian, tidak ada menemukan keindahan, tidak menemukan keromantisan, karena ada proses perdagangan di situ. Dan itu lagi nanti kan bersangkut paut dengan hasud ya. Hasud kalau menurut saya tingkatannya sudah di atas pengharapan, atau di atasnya menginginkan sesuatu yang mana sesuatu itu yang sama-sama tidak ingin ridho, sama-sama ingin mengharapkan, jadi malah tambah parah di situ. Apalagi sifat hasud, kita dengan kepintaran kita, dengan kemampuan kita memanfaatkan orang di sekitar, seolah-olah kita membantu, seolah-olah kita ingin dibantu. Makanya konteksnya di sini ya, sepintar apapun orangnya, sealim apapun orangnya, sesoleh apapun orangnya, kalau ada tendensi atau ada harapan sesuatu hal yang lain kecuali menyembah Allah, pokoknya selain menyembah Allah, itu pasti akan disesatkan, pasti akan diselewengkan, pasti akan dijerumuskan kepada jurang yang penuh siksaan. Makanya konsep di sini saya mengajarkan, kalau Anda punya masalah sebesar apapun, pasti ada jalan keluar. Yang mana Anda sendiri kalau memang di Al-Quran Anda lihat, Anda buka surat At-Tolak ayat 3, itu Allah akan menjamin semua masalah akan teratasi. Tapi Anda harus segerakan untuk mendekat sama Allah. Kalau sudah dekat, Anda pasti akan merasa selalu didampingi oleh Allah, selalu dilihat oleh Allah. Makanya segerakan. Tugas saya hanya ingin, ayo, kasihan Anda, jangan terbelenggu oleh hawa nafsu. Tujuan utama harus diakhatkan.
jangan dibuat alat untuk mencari selain Allah. Itu maksud saya. Tapi ketika Anda masih diperjalankan di ilmu syariat, ya silakan. Maksudnya gimana? Anda sholat mengharapkan ingin lebih dipelihara sama Allah. Anda sholat Anda karena takut sama Allah. Saya takut kalau nanti harta benda saya dihilangkan. Saya sholat, saya zakat, semoga mendapatkan imbalan yang lebih banyak, yang lebih baik. Di situ pasti ada sepercik harapan atau kekotoran yang akan menghantui hati Anda. Hati Anda sendiri nanti pasti mengharapkan, akhirnya naik ke pikiran. Kalau sudah di hati jangan ke atas lagi, taruh dalam hati sedalam-dalamnya. Gitu ya bos ya. Makanya segera baiat, segera dalami, pahami siapapun gurunya, siapapun orangnya yang membimbing Anda. Kalau memang hati Anda cocok, lanjutkan. Kalau tidak, segera cari guru yang lain. Gitu ya bos ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.